إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai nomor 3. Nomor 1 sudah Al-Quran, nomor 2 sunnah, nomor 3 ijma', nomor 4 akal, nomor 5 fitrah. Bayangkan 5 dalil ini ada semua membela bahwa Allah berada di atas. Ketika hanya satu saja, Al-Quran nggak ada. Ijma' bukan berdasarkan ijma'. Akal nggak masuk. Fitrah nggak masuk. Tapi ada di hadis. Kita tunduk apa tidak? Tentu tunduk. Apa misalnya? Mencium hajar aswad, melempar jumroh. Nggak ada di Al-Quran. Akal jelas. Akal nggak terima. Jauh-jauh ke Mekah, habis puluhan juta. Di sana suruh nyium batu, lempar-lempar jumroh. Akal nggak terima. Fitrah apalagi? Fitrah mencium anak, istri, masuk mencium batu. Ya. Tapi ini ada di hadis. Dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Umar mengatakan, wallahi demi Allah, seandainya aku belum pernah melihat Nabi mencium engkau, aku tidak sudi mencium engkau. Lalu Umar mencium hajar aswad. Ini Nabi sudah wafat ya. Satu dalil hadis. Gitu. Atau ayat, di hadis nggak ada, ijma' nggak ada, akal nggak ada, fitrah nggak masuk. Tapi ada di ayat. Misalnya dilarang makan darah misalnya. Apakah kita tunduk? Tentu tunduk. Gitu ya. Atau cuman satu, fitrah. Kita pun tunduk. Ini bayangkan lima-limanya ada. Al-Quran ada, hadis ada, ijma' ada, akal ada, fitrah ada. Bahwa Allah itu betul-betul berada di atas. Tega-teganya nolak. Berani-beraninya nolak. Setan dari mana yang menyesatkan mereka? Begitu lancangnya mengatakan Allah tidak di atas. Allah ya ada di mana-mana, tidak di atas. Lancang selancang-lancang. Bodoh sebodoh-bodohnya. Sesat sesesat-sesat. Dan itu melanda kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin di negeri kita ini. Yang apa? Yang belajar. Yang nggak belajar enggak. Belajar dan salah. Belajar dan salah guru. Dari gurunya lagi udah salah. Kesononya ke Ja'ad bin Dirham atau ke Jaham bin Sofwan atau ke Abu Hasan al-Asy'ari sebelum beliau bertaubat, atau ke Abu Mansur al-Maturidi kalau beliau memang tidak bertobat ya, tidak seperti Abu Hasan al-Asy'ari, atau ke Imam Ghazali, tidak ke Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, Sufyan bin Uyainah, Sufyan ats-Tsauri. Kalau ini sampai ke Rasul dan para sahabat. Kalau yang saya sebutkan di awal tadi, Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Sofwan, kemudian Abu Mansur al-Maturidi,
kemudian Abu Hamid Al-Ghazali, tidak sampai ke Rasul dan para sahabat. Berhenti di mereka. Mereka ngarang sendiri, memahami. Allah ada di mana-mana, sifat 20. Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, dan seterusnya. Ya. Ini bahayanya syubhat. Ya, Al-Quran sudah, sunnah sudah, sekarang ijma. Saya bacakan. Faqad ajma'al muslimuna qabla dhuhuri hadhihi at-tawa'ifil mubtadi'ati. Seluruh kaum muslimin ijma' bahwa Allah itu berada di atas seluruh kaum muslimin sebelum munculnya ahli bidah ini. Ya. Di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, zaman Umar, di zaman sahabat, zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, sepakat bahwa Allah betul-betul berada di atas. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, diimani apa adanya, tidak diutak-utik, sami'na wa ata'na. Begitulah para sahabat tabi'in. Nah, mulai muncul manusia yang sangat buruk penyesat umat bernama Jaham bin Safwan. Dari dialah akhirnya ribuan bahkan jutaan kaum muslimin sesat mengikuti keyakinan dia, padahal dia ngarang hasil pikiran dia. Kalau dia mau merujuk ke sahabat tabi'in selesai, aman. Enggak. Emang firqah kan seperti itu. Munculnya firqah itu seperti itu. Tidak merujuk kepada Rasul dan para sahabat, tidak kembali kepada Rasul dan para sahabat, tidak mengikuti apa yang menjadi ucapan dan perbuatan Rasul dan para sahabat. Firqah itu muncul karena itu. Walaupun bertemu dengan sahabat. Khawarij apakah bertemu dengan sahabat? Khawarij bertemu dengan sahabat? Bertemu. Dengan Ali bertemu. Dengan Utsman bertemu. Dengan Muawiyah, Amr bin As bertemu. Tapi ketemu doang. Ketemu doang. Ya, bukannya mengikuti para sahabat, nanya kepada para sahabat, ini apa maksudnya, ini pemahamannya gimana? Malah Utsman kafir, Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir. Apa enggak keterlaluan? Sahabat bukannya diikuti malah dikafirkan. Iya. Nah, begitu juga mereka-mereka ini. Bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, bertemu dengan Aisyah, bertemu dengan Anas bin Malik. Tapi bukannya mengikuti para sahabat, malah dijelek-jelekkan itu sahabat. Dikafirkan. Amr bin Ubaid, pernah kita bahas dulu kan? Amr bin Ubaid itu bahkan mau Ali, mau Utsman, mau Zubair, kalau ucapannya nggak masuk akal, aku tolak. Persaksiannya aku tolak. Gitu. Bahkan sampai mengkritik surat. Dahsyat luar biasa ini. Kesombongan orang-orang sesat itu. Salah satunya Amr bin Ubaid. Surat dikritik. Surat apa? Surat apa dikritik? Surat Al-Lahab. Surat yang menyatakan bahwa Abu Lahab pasti masuk neraka. Saya selanaron dzatalahab. Bahwa Abu Jahal pasti akan masuk neraka yang menyala-nyala ini. Amr bin Ubaid mengatakan, kalau surat ini turun ketika Abu Lahab masih hidup, aku nggak terima. Luar biasa. Ya, jadi dia akhirnya meyakini bahwa surat ini turun ketika Abu Lahab sudah mati. Padahal semua orang tahu, yang belajar tahu, Rasul dan para sahabat tahu. Surat Al-Lahab turun, Abu Lahab sudah mati apa masih hidup? Masih hidup. Masih hidup. Justru ayat ini turun beberapa hari, beberapa saat setelah Abu Lahab mencaci maki Rasulullah.
Tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, hanya untuk mendengar ocehanmu ini kami semua engkau undang kemari. Ketika Rasulullah pertama kali dakwah secara terang-terangan bahwa aku nabi, aku rasul, ikutilah aku supaya kalian masuk surga, supaya kalian tidak kekal di neraka, dan seterusnya dan seterusnya, mereka nggak terima. Terdepan Abu Lahab marah dengan mengatakan tabban laka ya Muhammad. Rasul diam, tidak balas, dan begitulah sifat beliau ya. Kalau ada cacian, makian, hujatan, nggak pernah balas. Kalau hujah, balas. Ya. Cacian, makian, hujatan kan bukan hujah, bukan dalil. Maka kalau antum dicaci, dimaki, dihujat, jangan balas. Kalau hujah, dalil, argumen, kok keliru, bolehlah dibalas. Kalau sekedar cacian, makian, udah biarin aja. Muhammad gila, Muhammad penyair, Muhammad tukang sihir. Ini kan cacian makian, beliau nggak balas. Termasuk ini. Ya. Sesuatu yang tidak berharga percuma dibalas. Ya. Oleh karena itu, ketika Syekh Yusuf Qaradawi membawa 3 hujah, 3 dalil, 3 argumen tentang adanya zakat amaliyah, zakat profesi, yang 2 dijawab, yang 1 tidak dijawab oleh Syekh Al-Albani. Yang 2 bahwa Syekh Yusuf membawakan dalil bahwa Umar bin Abdul Aziz itu memotong 2,5% dari karyawan-karyawannya, pegawai-pegawai. Ini dijadikan dalil oleh Syekh Yusuf adanya zakat amaliyah, zakat profesi. Ini dibantah oleh Syekh Al-Albani. Ya. Kemudian tentang dhaifnya hadis tentang haul. Haul itu hadisnya dhaif kata Syekh Yusuf. Maka nggak perlu 1 haul, cukup tiap bulan. Zakat profesi kan tiap bulan. Ini pun dibantah, dijawab oleh Syekh Al-Albani. Adapun hujah ketiga, Syekh Yusuf mengatakan kalau zakat amaliyah, zakat profesi nggak ada, kasihan para petani. Begitu panen nggak seberapa, langsung dikeluarkan 5% atau 10% tergantung pengairan. Sementara seorang dirut, seorang pejabat BUMN sebulan dapat 100 juta, 200 juta, tidak langsung dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kan kasihan petani. Ya. Ini sengaja tidak dijawab oleh Syekh Al-Albani. Kenapa? Enggak ada harganya. Mosok dalil dijawab dengan ro'yu. Itu kan ro'yu. Ya kan? Kenapa enggak sekalian membantah tayamum pakai debu, ya, melempar jumroh, mencium hajar aswad, gitu. Sesuatu yang tidak ada harganya tidak perlu dijawab. Rupanya ini beda dengan kita yang awam, ya. Ada harganya, nggak ada harganya, kita jawab. Mestinya jangan dijawab. Sekedar cacian, makian, udah biarin aja. Dengarkan saja, atau nggak usah kita dengar. Gitu ya. Nah, sebelum munculnya firqah dhalal ini, seluruh kaum muslimin sepakat bahwa Allah betul-betul berada di atas. Ala anna Allah ta'ala mustawin ala arsyihi fawqa khalqihi. Betul-betul bersemayam di atas arsy, jauh di atas seluruh makhluknya. Betul-betul berada di atas. Qala Syekhul Islam. Beliau membawakan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Laisa fi kalamillahi wala rasulihi wala kalamis sahabati wala tabi'in
ma yadullu la nassan wala zahiran ala anna Allah laisa fawqal arsy. Tidak ada satupun nabi, satupun rasul, satupun sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, baik secara nas atau zahir, yang mengatakan Allah tidak berada di atas. Enggak ada. Enggak ada. Seluruh para nabi, para rasul, sahabat, tabi'in, kata beliau, sepakat sama mengatakan Allah berada di atas. Bal kullu kalamihin muttafiqun ala anna Allah fawqa kulli syai'. Bahkan mereka sepakat meyakini Allah berada di segala sesuatu. Maka salah satu nama dan sifat Allah adalah Az-Zahir. Apa Az-Zahir? Laisa fawqahu syai'. Tidak ada satupun yang berada di atas Allah, jangankan di atas sejajar, tidak ada. Maka segala sesuatu dari yang terbesar yaitu arsy, kemudian langit, matahari, bintang, bulan, semuanya berada di bawah Allah. Ya, sepakat, gitu. Karena meyakini dalil. Dan meyakini dalil itu mudah, gitu ya, mudah, sangat mudah. Sesuai apa yang kita ketahui. Ya, misalnya Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Menurut apa? Menurut yang kita ketahui. Sekarang masih sepertiga malam yang awal. Kan sepertiga malam itu bisa awal, bisa akhir, bisa tengah, bisa akhir. Taruhlah misalnya malam itu 12 jam. Maka dibagi menjadi 4, 4, 4. 4 jam pertama dimulai dari maghrib, itu sepertiga malam yang awal. 4 jam setelah itu berarti sepertiga malam yang tengah. Nah, sepertiga malam yang akhir, 4 jam terakhir sampai subuh. Gitu. Kalau malam itu kan masing-masing negeri suka beda-beda ya. Ada negeri yang malam itu cuman 9 jam. Ya tentu dibagi 3. 3, 3, 3. Ya. Mungkin ada negeri di musim tertentu malamnya cuma 6 jam. Berarti 2, 2, 2. 2 jam terakhir itulah Allah turun ke langit dunia. Dunia mana? Dunia yang sedang 2 jam sebelum subuh itu. Menurut kita masing-masing. Gitu ya. Nggak usah kita berpikir, kan di negeri yang sebelah sana sedang siang. Sedang sore, ya sedang pagi, udah biarin. Mudah. Sangat mudah. Di mana kita berada, disitulah kita mengatakan, oh sekarang sedang sepertiga malam. Oh sekarang belum. Gitu. Seperti Salman Al-Farisi ketika berkunjung ke Abu Darda, ya mungkin pertengahan malam ya. Kalau kata kita mungkin ya 12:30, jam 1. Mau bangun, mau sholat malam. Salman Al-Farisi memegang tangannya, mengatakan belum waktunya. Belum waktunya. Karena belum sepertiga malam yang akhir. Ya, tidur. Ya. Nah, bangkit lagi, dipegang lagi, belum waktunya. Ketika sudah waktunya masuk sepertiga malam yang akhir, Salman Al-Farisi mengatakan sekarang waktunya. Dan seterusnya. Di situ. Adapun di negeri lain bukan urusan kita. Nah, rupanya mereka ini membahas ininya. Gitu ya. Seolah mereka, bukan seolah ya, berarti
berarti mereka menuduh Rasul dan para sahabat itu bodoh. Gitu ya. Atau dibikin bodoh oleh Allah. Nggak tahu kalau sepertiga malam itu ada di mana-mana. Gitu. Sepertiga malam itu tidak sama, dibiarkan bodoh oleh Allah seolah seperti itu. Ya. Maka ikutilah Rasul dan para sahabat. Mengambil hikmahnya, mumpung sepertiga malam, mumpung Allah turun ke langit dunia, mumpung Allah sedang nyari-nyari siapa yang sedang mohon ampun akan aku ampuni, siapa yang sedang berdoa akan aku kabulkan, mumpung kita angkat kedua tangan kita memohon, ya Allah sembuhkan penyakitku, ya Allah berikan aku anak, ya Allah bukakan pintu rezeki, lunaskan hutang-hutang saya ya Allah, dan seterusnya. Begitu. Nggak usah kemudian mikir bahwa sekarang ini sepertiga malam di sini. Di Mekah beda lagi, di Madinah beda lagi. Urusan mereka masing-masing. Gitu ya. Maka termasuk apa yang diketahui oleh para ilmuwan, mungkin semua orang hari ini ya, bahwa bumi itu kurawiyun, bulat. Lah kalau menunjuk ke atas kan beda-beda. Ya. Kita nunjuk ke atas sana. Kemudian orang Amerika atau orang Eropa nunjuk ke atas, beda lagi. Gimana tuh? Nggak usah berpikir seperti kita berada di mana, begitu saja. Begitu kita berada di sini, ya tentu atas di sana. Kita berada di Mekah misalnya, ya atas di sana. Beda langitnya, nggak usah kita pikir. Ya. Sebagaimana Rasul dan para sahabat tidak pernah memikir seperti itu. Bagaimana yang diketahui oleh manusia. Ya, sekarang akal. Sekarang akal. Al-Quran sudah, As-Sunnah sudah, Ijma sudah. Yang terakhir, yang keempat, akal. Dan Ijma itu awal ya. Maka tidak mungkin para sahabat berselisih, tiba-tiba tabi'in ijma. Ya nggak mungkin lah. Para sahabat, para tabi'in berselisih, tiba-tiba atba'ut tabi'in ijma, yang nggak mungkin. Nggak mungkin. Yang ada sebaliknya, para sahabat ijma, muncul kalangan tabi'in berselisih. Ya misalnya seperti ini. Kan sahabat tabi'in ijma, sepakat bahwa Allah berada di atas. Di zaman atba'ut tabi'in berselisih. Ada yang mengatakan di atas, ada yang mengatakan di mana-mana. Yang benar yang mana? Tentu yang sama dengan sahabat. Yang sama dengan sahabat. Itu ya. Jadi jangan dibalik. Dan nggak mungkin terjadi. Sahabat berselisih, tiba-tiba tabi'in bersepakat. Ya nggak mungkin. Sahabat tabi'in berselisih, tiba-tiba atba'ut tabi'in bersepakat. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in berselisih, tiba-tiba di zaman Imam Syafi'i bersepakat. Nggak ada. Nggak mungkin ada. Gitu ya. Ya, keempat, akal. Wa ammal aqlu fa innana naqul. Adapun tentang akal ini kami mengatakan kullun ya'lamu anna al-'uluwa sifatu kamal. Semua orang tahu, semua orang yakin, semua orang faham bahwa tinggi itu sifat yang baik, yang sempurna. Ya. Oh tinggi dia, pasti baik, sempurna. Ya, antum bisa merasakan kan kita punya apa perasaan bahasa masing-masing ya. Ya tentu karena kita bahasa Indonesia ya perasaan bahasa Indonesia.
Ya. Ketika kita mendengar kata-kata baik, gimana perasaan hati kita? Ketika kita mendengarkan kata-kata buruk, gimana perasaan hati kita? Ya kan? Ketika kita mendengar kata-kata hidungnya mancung, bandingkan dengan kita mendengar hidungnya pesek, ya kan? Kan ada perasaan bahasa. Nah, begitu pula tinggi. Semua orang sepakat, kata tinggi itu kata yang baik. Kata yang sifat yang sempurna. Ya. Wa idza kana sifatu kamal fa innahu yajibu ay yakuna thabitan lillah. Karena ini sifat yang baik, sifat yang sempurna, pantas dimiliki oleh Allah, maka Allah itu tinggi, tidak rendah. Kalau Allah ada di mana-mana, ada di rumpun pohon bambu, pohon pisang, di sana ada Allah, berarti rendah. Allah tidak tinggi. Allah ada di pojokan lapangan, Allah ada di got, Allah ada di WC, berarti ini bukan sifat tinggi. Sejajar dengan makhluknya. Adapun orang yang mengatakan Allah ada di depan, Allah ada di belakang, Allah ada di samping, sejajar, ini berarti meninggalkan ketinggian sifat Allah. Sifat Allah menjadi tidak tinggi lagi. Ini secara akal. Ya lihat aja di pertemuan-pertemuan, disediakan tempat untuk raja, presiden, gubernur, pasti tinggi. Gitu. Lebih tinggi daripada yang bukan pejabat, yang bukan presiden, yang bukan menteri. Kan begitu. Enggak sejajar. Bagaimana Allah Rabbul Alamin? Kok sejajar dengan kita? Ada di mana-mana. Ini tidak sesuai dengan akal. Ya. Karena akal itu memang dalil. Di awal kita bahas, dalil itu ada nakal, ada akal. Ada akal, ada nakal. Ada Al-Quran dan Sunnah, ada akal. Akal bisa dijadikan dalil. Maka tidak benar kalau mengatakan salaf itu anti akal. Salaf itu menolak akal. Salah. Salah. Salaf menghormati akal, menghargai akal, bahkan menjadikan akal sebagai dalil. Yang ditolak adalah akal yang menolak dalil. Misalnya ada dalil, kemudian akal kita menolak, maka akal harus dikalahkan. Kalau tidak bertentangan, malah bersesuaian, malah mendukung, ya jangan dibuang akal. Harus kita pakai. Gitu ya. Mungkin ada sebagian ikhwan kita yang salah faham. Pokoknya salaf itu, Rasul dan para sahabat itu anti akal, nggak pakai akal. Ya, tentu keliru. Pakai. Pakai. Ya. Ketika Nabi mengatakan wa fi bud'i imra'atikum shadaqah, menjima istri adalah sedekah, para sahabat kaget, ya Rasul, melampiaskan syahwat birahi sedekah? Nabi menjawab dengan akal. Jika syahwat kita lampiaskan di tempat yang haram, itulah dosa. Jika syahwat birahi kita lampiaskan di tempat yang halal, itulah pahala, itulah sedekah. Apa bukan akal ini? Beliau ingin mengajarkan kepada para sahabat bahwa ini akal, kita pakai. Akal yang tidak boleh kita pakai
adalah yang bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan firman Allah, sebagaimana Allah menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Tentu ini bertentangan dengan akal, ya kan? Tapi karena ini perintah Allah, ini dalil, ini wahyu, tentu akal dikalahkan. Kan gitu. Nah, jika tidak bertentangan, ya jangan ditolak. Harus kita pakai akal kita. Ya, akal untuk memahami dalil, akal untuk membantu supaya kita faham terhadap dalil. Akal tidak boleh kita pakai untuk membuang, menentang dalil. Itulah Mu'tazilah, itulah Asy'ariyah, Maturidiyah, dan seterusnya. Asal ada ayat, ada hadis kok bertentangan dengan akal, tolak. Dimenangkan akalnya, seperti Amir bin Ubaid tadi, gak masuk akal. Masuk masih hidup, sudah dinyatakan saya selana ronda talahab, Abu Lahab pasti akan masuk neraka. Gak masuk akal katanya. Beda dengan Ahlus Sunnah. Justru Ahlus Sunnah semakin yakin bahwa Al-Quran betul-betul dari Allah, bukan karangan Rasulullah. Salah satunya surat Al-Lahab ini. Ya, seandainya Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad SAW, bukan dari Allah, ketika turun surat Al-Lahab tadi, muncul surat Al-Lahab ini, barangkali Abu Lahab kan bukan orang bodoh. Ya, ketika Abu Lahab itu memakai kepintarannya, memakai kecerdasannya, habis Rasulullah, hancur Rasulullah, binasa Rasulullah. Ya, barangkali manusia akan berbondong-bondong meninggalkan Rasulullah. Apa? Pura-pura masuk Islam. Ya, udah begitu turun surat itu, saya selana ronda talahab, bahwa Abu Lahab pasti akan masuk neraka. Udah, bahasa syahadat aja Abu Lahab, hancur Rasulullah. Tentu para sahabat akan menjadi ragu. Lah, masuk Islam kok dinyatakan masuk neraka. Ya, sampai mati Abu Lahab tidak masuk Islam, nggak ada keinginan sedikit pun. Padahal Abu Lahab tidak bodoh-bodoh amat, ya, tapi ditutup kecerdasan, kepintaran Abu Lahab itu ditutup oleh Allah. Kecil bagi Allah untuk membuat Abu Lahab yang pintar itu di sini menjadi bodoh. Ya. Nah, kalau Abu Lahab mau masuk Islam, pura-pura masuk Islam, hancur Rasulullah, hancur Islam. Ya, barangkali para sahabat akan meninggalkan Nabi SAW. Nah, disinilah Ahlus Sunnah meyakini betapa Al-Quran betul-betul dari Allah, bukan karangan Nabi SAW. Ya, terakhir, fitrah. Ya. Al-Quran sudah, Sunnah sudah, ijma' sudah, akal sudah, keempat-empatnya mendukung bahwa Allah betul-betul berada di atas. Terakhir, fitrah. Kita semua tahu bahwa fitrah itu akan sesuai dengan dalil. Dalil itu akan sesuai dengan fitrah. Ya. Fitrah yang sesuai dengan dalil, maka fitrah itu diterima. Wa innana naqul, kami katakan, ma min insanin yaqul ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, illa wajada fi qalbihi daruratan bi talabil ulu. Ketika kita semua para hamba mengucapkan ya Rabb, ya Allah, walaupun sambil nunduk, tidak mungkin tidak, pasti membayangkan ke atas. Begitu. Ya. Ketika walaupun kita nunduk, gitu. Apalagi dengan menengadahkan tangan ke atas. Ya. Berdoa itu menengadahkan tangan ke atas. Nggak mungkin ke depan, ke kiri, ke kanan, pasti ke atas. Ini sesuai dengan fitrah. Masih ingat Hamdani? Masih ya?
Beberapa kali kita bahas tentang Hamdani, pemuda yang cerdas ini. Di hadapan Abul Ma'ali Al-Juwaini, tokoh Asy'ariyah. Abul Ma'ali Al-Juwaini ini membahas sesuai dengan ilmu yang dia miliki, kena subhat tentunya ya, bahwa Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, ya. Kana Allahu wala arsha wa huwal an ala ma kana alaih. Karena pernah ada waktu di mana ars belum ada, belum diciptakan. Maka tentu Allah tidak berada di atas ars gitu ya. Dan begitulah Allah, pokoknya dengan keyakinan Asy'ari Maturidi bahwa Allah tidak berada di atas. Berarti ini bukan barang baru ya, bukan karangan kaum muslimin Indonesia. Zaman dulu ini beliau kan beberapa ratus tahun yang lalu, gitu ya. Maka ya kita maklum kalau saudara-saudara kita begitu ngototnya, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita begitu ngototnya Allah tidak berada di atas, karena memang ada pendahulunya. Guru-guru mereka, gurunya lagi, ya sampai kepada Al-Juwaini. Ini ulama dunia, tapi terkena subhat, ya, mengatakan Allah tidak berada di atas. Maka ada seorang pemuda, Abu Ja'far Al-Hamdani tadi, ya. Saya bacakan. Maqala arifun qattu ya Allah illa wajada min qalbihi daruratan tatlubul ulu. Ya Syekh, mari kita pakai fitrah kita, perasaan kita. Sanggupkah Anda, kita tinggalkan dulu Al-Quran, Sunnah, dalil, begini, begitu. Abul Ma'ali tentu pakai ayat, pakai hadis, orang berilmu kan. Tapi yang nggak pas. Emang mentang-mentang pakai ayat pasti benar? Emang mentang-mentang pakai hadis pasti benar? Ayatnya benar, hadisnya benar, istidlalnya salah, kesimpulannya salah, pendalilannya salah. Nah, itu banyak sekali. Hamdani, si anak muda cerdas ini mengatakan, mari kita pakai fitrah kita, akal kita. Sanggupkah Anda ketika berdoa, sanggupkah Anda membayangkan bahwa Allah sedang ada di pojokan sana, bahwa Allah sedang ada di bawah meja sini, Allah tidak di atas ketika merenung, ketika merem, ketika berdoa. Bayangkan oleh Anda bahwa Allah tidak di atas, tapi Allah ada di bawah, di sana. Pakai perasaan, fitrah ya. Kaget, mungkin nggak nyangka ya, kaget. Fasaraha Abul Ma'ali, teriak dia, ya. Walatama ala ra'sihi, dia pukul-pukul kepalanya, ya. Jadi Abul Ma'ali ini ulama Asy'ariyah yang terkena subhat ini sesat tapi jujur. Sesat tapi jujur. Orang-orang dulu banyak yang sesat tapi jujur. Jadi mendengar ucapan Hamdani yang mengagetkan itu, dia jujur. Dia tidak berusaha menyembunyikan kekagetannya, nggak disembunyikan. Dia teriak gitu. Lalu dia pukul-pukul kepalanya. Akhirnya dia mengatakan, hayyarani Hamdani, hayyarani Hamdani. Aku dibikin kaget oleh Hamdani, aku dikagetkan oleh Hamdani, aku dikacaukan oleh Hamdani. Mengaku hujah anak muda ini mengguncang keyakinannya. Jujur dia. Ya, silakan adzan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.